Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu untuk mempelajari dan mengambil pelajaran dari kehidupan wanita-wanita terbaik yang pernah membersamai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka ummahatul mukminin, ibunda dari orang-orang yang beriman. Mereka adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang biografi Aisyah radhiyallahu taala anha, yang merujuk pada kitab Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Muhibbuddin At-Tabari, yang kita ambil dari terjemahan Pustaka Gria Ilmu. Pada kesempatan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan yaitu membacakan kisah di antara kisah terbesar di dalam hidup Aisyah radhiyallahu anha ketika menjalani kehidupan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini dikenal dengan istilah hadithul ifki. Hadis al-ifki, kejadian tuduhan dusta. Kejadian tuduhan dusta. Karena memang Aisyah radhiyallahu anha pada kejadian ini dituduh dengan kedustaan telah berzina. Maka ini adalah isu yang sangat luar biasa, isu yang sangat besar yang menjadikan kehidupan ibunda kita Aisyah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita bacakan kisahnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini bersumber dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian Irwah ibn Zubair, Alqamah bin Waqas, Ubaidullah bin Abdillah, Utbah bin Mas'ud, dari hadis Aisyah. Jadi Aisyah sendiri yang cerita. Mereka, para perawi hadis tadi, menyebutkan bahwa Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hendak melakukan suatu perjalanan, beliau selalu mengundi istri-istri beliau. Siapa di antara mereka yang undiannya keluar, dialah yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah. Jadi Nabi mengundi istri-istrinya. Yang keluar namanya, dia yang berhak menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk safar. Lalu Aisyah meneruskan, beliau mengundi kami dalam salah satu peperangan beliau. Lalu undianku keluar. Ternyata nama Aisyah yang keluar.
Aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ayat hijab turun. Ya, ayat hijab yang dimaksud adalah kewajiban bagi ummahatul mukminin secara khusus untuk menutup wajah-wajah mereka. Ya. Aku dibawa di atas sekedup yang aku tempati, tandu gitu ya. Kalau zaman dahulu wanita-wanita itu naik kendaraan itu dengan tandu yang ada atapnya. 6. Diangkat oleh para lelaki tentu saja. Seusai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntaskan peperangan, beliau pulang hingga kami mendekati Madinah. Pada malam harinya beliau mengumumkan untuk meneruskan perjalanan. Aku bertahan saat mereka diberitahu untuk meneruskan perjalanan. Aku kemudian berjalan hingga terpisah dari rombongan pasukan. Setelah buang hajat, aku kembali. Lalu aku meraba-raba dadaku, ternyata kalung marjanku hilang. Aku kembali ke tempat semula untuk mencari kalung itu. Aku mencari-carinya cukup lama. Nah, jadi ini awal kisah itu terjadi jamaah. Aisyah turun dari tandu untuk buang hajat. Ketika mau kembali ke tempat pasukan, ternyata beliau merasa kalungnya itu jatuh, sehingga beliau kembali lagi ke tempat beliau buang hajat, mencari cukup lama. Nah, orang-orang yang bertugas memanggul sekedupku, memanggul tangguku, datang. Mereka kemudian memanggul sekedup dan mereka letakkan di atas unta yang kunaiki. Kaum wanita saat ini memang masih kurus, maksudnya beliau sendiri ya. Saat itu aku masih kurus, belum gemuk karena makanan mereka sedikit. Sehingga mereka, para petugas yang mengangkat tandu tadi, tidak menyadari sekedup tersebut terasa ringan saat mereka angkat dan mereka panggul. Karena memang saat itu aku masih kecil. Ya, mereka kemudian menggusah unta lalu berjalan. Aku baru menemukan kalung itu setelah rombongan pasukan berlalu. Setelah itu aku kembali ke tempat peristirahatan rombongan, namun tidak ada seorang pun di sana. Ya, jadi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Aisyah tertinggal rombongan. Karena Aisyah saat itu tubuhnya masih kecil, sehingga para petugas yang mengangkat tandu sekedup itu tidak merasa kalau Aisyah belum kembali. Ya, dan ini juga menunjukkan mereka para petugas itu orang-orang yang sopan. Mereka orang-orang yang tidak terlalu mengikuti atau tidak terlalu apa istilahnya ya, sembrono. Ya, kalau mereka sekiranya sembrono mungkin mereka ngintip, ini Aisyah sudah datang belum ya, mungkin diintip. Tapi mereka nggak berani. Jadi mereka menjalankan tugas, angkat tandu, berangkat, itu saja. Tidak tahu apakah itu ada orangnya atau tidak. Terlebih tubuhnya Aisyah saat itu masih ringan. Jadi mereka husnudzon kalau Aisyah sudah ada di dalam. Ya, inilah yang terjadi. Nah, kemudian aku mencari-cari tempat. Ini masih kata Aisyah ya. Aku mencari-cari tempat peristirahatanku sebelumnya. Lalu aku bertahan di sana karena aku pikir mereka akan mencariku sehingga mereka kembali lagi kemari. Ya, jadi Aisyah cerdas juga. Setelah ketahuan kalau dirinya ini ketinggalan, Aisyah tidak berangkat sendiri. Aisyah tidak melanjutkan perjalanan sendiri karena beliau tidak tahu jalan. Ya, khawatirnya kalau ada di antara pasukan atau bahkan mungkin Rasulullah SAW yang menyadari kalau Aisyah itu tidak ada di tandu, tidak ada di sekedup, maka pastilah Rasulullah SAW akan mengutus orang untuk kembali ke tempat semula, peristirahatan semula. Dan ini menjadi kaidah ya,
menjadi kaidah atau aturan saat kita bepergian di tempat yang tidak kita ketahui sebelumnya, lalu kita terpisah dari rombongan. Kalau kita terpisah dari rombongan, maka usahakan kita diam di tempat. Agar apa? Agar nanti kalau ada orang mau cari kita, mereka mudah menemukan kita. Tapi kalau kita sudah ketinggalan, kita juga berangkat, kita juga jalan sendiri, maka akan semakin menghambat pencarian. Nah, seperti itu. Maka Aisyah tetap menunggu di tempat pemberhentian pasukan itu sebelumnya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Aisyah, saat duduk menanti di tempat peristirahatan, kantuk menyerang lalu aku tertidur. Saat itu Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani berada di barisan belakang rombongan. Lalu ia tiba di tempat peristirahanku. Ia melihat seseorang tengah tidur. Ia kemudian mengenaliku saat melihat wajahku, karena sebelum turun ayat hijab ia pernah melihatku. Ya, aku terbangun saat mendengar ucapan istirja Safwan ketika ia mengenaliku. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata ada seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami yang menjadi pasukan, apa istilahnya ya, sapu bersih mungkin namanya. Jadi ada sahabat yang ditugaskan untuk berada pada rombongan yang paling akhir, dari penyapu ranjau mungkin gitu ya. Tujuannya apa? Kalau ada barang-barang ataupun orang yang tertinggal, inilah fungsinya. Jadi pasukan yang ditugaskan paling belakang untuk tugas semacam ini. Kalau ada yang ketinggalan, kalau ada yang yaitu tersesat atau ada apapun, maka petugas inilah yang akan mengambil alih. Nah, ternyata Safwan bin Mu'attal ini sebelum turun ayat hijab pernah melihat wajah Aisyah. Sehingga ketika Safwan mendekati seorang wanita yang tertidur dan tidak memakai cadar, karena Aisyah tidur saat itu tidak memakai cadar, ya karena merasa tidak ada orang. Ternyata Safwan mengenali Aisyah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Kok bisa istri Nabi sendirian di sini? Nah, karena saking kerasnya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya Safwan, Aisyah pun terbangun. Nah, ketika terbangun, Aisyah lantas menutup wajahnya dengan jilbab. Jadi baru ditutup wajahnya. Demi Allah, kata Aisyah, ia tidak berbicara sepatah kata pun, aku juga tidak mendengar satu kata pun dari mulut Safwan selain ucapan istirja. Ia lalu turun menderumkan unta. Ia kemudian menginjak kaki depan unta. Aku kemudian berdiri menghampiri unta itu lalu naik. Safwan langsung berjalan menuntunku hingga kami tiba di rombongan pasukan yang tengah istirahat di Nahruz Zahirah. Ya. Nah, jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa sopannya Safwan bin Mu'attal As-Sulami kepada ibunda kita Aisyah. Jadi Safwan tidak mengajak bicara Aisyah sepatah kata pun, enggak so akrab gitu ya. Hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu apa? Beliau tidak bicara. Beliau hanya mendekatkan unta, membuat unta itu rendah, kemudian beliau menyingkir. Baru Aisyah naik. Supaya apa? Supaya Safwan tidak melihat apabila ada bagian pakaian Aisyah yang tersingkap. Ya, ini istri Nabi. Jadi luar biasa.
Ya, setelah itu barulah Aisyah naik unta. Setelah naik unta, untanya diberdirikan oleh Sofwan, baru Sofwan datang. Setelah itu baru apa? Untanya dituntun oleh Sofwan. Jadi Aisyah naik unta, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami jalan kaki. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya di tempat peristirahan berikutnya. Nah, saat itulah banyak di antara mereka yang binasa karena menyebarkan berita dusta. Dan yang menanggung dosa berita dusta ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu pimpinannya orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah tokoh terdepan yang menyebarkan kisah dusta ini. Jadi ketika mereka melihat, loh Aisyah kok jalan bareng sama Sofwan, ada apa-apa ini? Ya, jadi Aisyah itu dikesankan sengaja turun dari tandu untuk selingkuh dengan Sofwan. Nah, ini sungguh luar biasa. Aisyah meneruskan, kami tiba di Madinah. Jadi setelah di tempat peristirahan berikutnya tidak banyak hal yang terjadi ya. Karena apa? Kaum muslimin ya sedang fokus untuk pulang ke kota Madinah. Nah, saat tiba di Madinah, kata Aisyah, aku sakit selama sebulan. Sementara itu orang-orang banyak memperbincangkan kata-kata para penyebar berita dusta, dan aku sama sekali tidak menyadari hal itu. Jadi qadarullah setelah pulang sampai di kota Madinah, Aisyah sakit. Jadi nggak banyak tahu kabar yang beredar di luar sana. Ternyata orang-orang masih memperbincangkan. Ya, Aisyah kemarin itu sempat hilang dari rombongan, ngapain kira-kira ya? Jangan-jangan berzina, jangan-jangan selingkuh. Wah, ini dan demikian. Jadi sampai apa? Aisyah tidak tahu sama sekali berita di luar karena beliau sakit. Nah, namun satu hal yang membuatku merasakan adanya sesuatu saat sakit ialah aku tidak mengenali sikap lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang biasa aku lihat saat aku sakit. Jadi ternyata Aisyah melihat adanya perubahan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sakit biasanya Nabi itu lemah lembut kepada Aisyah. Tapi dalam kondisi ini beliau kalau masuk rumah hanya mengatakan bagaimana kondisimu, gimana kabarmu. Karena Aisyah sakit mengatakan dia sakit. Setelah itu beliau langsung pergi. Jadi ada apa ini? Kok sampai Rasulullah SAW berubah sikap? Nah, sementara aku sendiri tidak merasakan sesuatu yang buruk. Setelah itu aku keluar rumah setelah merasa agak enteng. Aku pergi bersama Ummu Mistah ke tempat pembuangan hajat. Kami memang hanya keluar pada malam hari sebelum kami membuat WC di dekat rumah kami. Persoalan kami sama seperti persoalan yang dihadapi orang Arab pada umumnya terkait rumah atau terkait tempat buang hajat. Kami terganggu jika membuat WC di dalam rumah. Nah, ini hanya masalah budaya saja ya. Jadi orang-orang di zaman dahulu itu kamar mandi atau WC-nya di luar rumah. Ini bukan permasalahan yang besar sebenarnya. Nah, intinya saat Aisyah pergi bersama Ummu Mistah untuk menemani ke tempat buang hajat, dan Ummu Mistah sendiri adalah putrinya Abu Ruhum bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Sakhr bin Amr, bibi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan anaknya bernama Mistah bin Utsasah bin Ubbad bin Al-Muttalib. Intinya seorang wanita yang masih punya hubungan kerabat dengan Aisyah, Ummu Mistah. Nah, setelah buang hajat kami pulang, yaitu Aisyah dan Ummu Mistah. Ummu Mistah terpeleset karena bajunya tersangkut. Lalu ia mengucapkan, celakalah Mistah. Jadi Ummu Mistah itu menyebut nama anaknya, celakalah anakku. Aku berkata kepadanya, buruk sekali kata-katamu. Patutkah kau mencela seseorang yang turut serta dalam perang Badar? Ya.
Jadi Aisyah, kenapa kamu mengucapkan kata-kata kepada anakmu seperti itu? Padahal anakmu itu adalah salah satu pejuang Badar, yaitu Mistah bin Usasah. Maka Ummu Mistah mengatakan, wahai Aisyah, apa engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Mistah? Jadi perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ummu Mistah ini tersangkut bajunya, ya ini qadarullah ya, tersangkut bajunya. Di saat yang sama beliau teringat atas apa yang telah diceritakan oleh putranya sendiri terhadap Aisyah. Jadi tiba-tiba ketika bajunya tersangkut langsung nyambung di benaknya Ummu Mistah, celakalah Mistah. Nah, Aisyah mengira ibu ini sedang mencela anaknya. Ngapain mencela anaknya? Kan anaknya salah satu pejuang Badar. Nah, ternyata Ummu Mistah ini menyampaikan, wahai Aisyah, tidakkah kamu tahu apa yang dikatakan oleh putraku? Lalu kemudian Aisyah bertanya, apa yang dikatakan oleh putramu? Ummu Mistah kemudian menceritakan bahwasanya putranya telah menyebarkan atau ikut menceritakan kabar dusta tersebut, kalau ternyata Aisyah dituduh berzina. Jadi sudah sampai sedekat itu jamaah sekalian ya. Jadi berita ini dikobarkan oleh orang-orang munafik, dan kaum muslimin juga sempat terpedaya. Kaum muslimin sempat ikut-ikutan. Di antaranya sampai salah satu pejuang Badar, salah seorang sahabat yang mulia Mistah bin Usasah ikut-ikutan menceritakan kisah dusta tersebut. Akhirnya kata Aisyah, aku semakin sakit. Padahal tadi sudah agak enteng kan? Sudah agak enteng sakitnya. Mendengarkan fitnah itu Aisyah semakin sakit. Setelah sampai di rumah Rasulullah SAW masuk menemuiku. Beliau mengucapkan salam lalu bertanya, bagaimana kondisimu? Aku kemudian bertanya kepada beliau, apa engkau mengizinkanku untuk menemui kedua orang tuaku? Jadi Rasulullah itu, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, wahai suamiku, bolehkah aku menjumpai kedua orang tuaku? Perhatikan ya, meskipun Aisyah sedang sakit dan beliau sedang mengalami ujian secara mental, psikologis, beliau tetap minta izin kepada suaminya. Tetap minta izin. Ya, boleh enggak aku pergi ke rumah kedua orang tuaku? Kemudian Aisyah mengatakan, aku ingin memastikan berita yang menyebar ini dari kedua orang tuaku. Lalu akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan Aisyah untuk pulang. Ya, jadi Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk kembali ke rumahnya Abu Bakar dan ibunya. Aisyah meneruskan, aku pulang ke kedua orang tuaku lalu bertanya kepada ibuku, wahai ibu, apa gerangan yang dibicarakan orang-orang ini? Ibuku menjawab, putriku, tenangkan dirimu. Demi Allah, jarang sekali ada wanita yang disayang seorang suami melainkan madu-madunya pasti mencibir dan membencinya. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran, ternyata kisah dusta ini sudah juga sampai ke istri-istri Nabi yang lain. Jadi istri-istri Nabi yang lain itu juga ikut membicarakan Aisyah. Ya, jadi sungguh luar biasa fitnah ini. Maka Aisyah berkata, subhanallah, benarkah orang-orang membicarakan hal itu? Artinya kisah yang sudah sebulan yang lalu, kisah tertinggalnya Aisyah dari rombongan, kemudian akhirnya ditemukan oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini kisah yang sudah lama. Dan herannya saat itu tidak ada yang membicarakan baik-baik. Tapi setelah Aisyah pulang, setelah Aisyah sakit, barulah dibicarakan. Ya. Kenapa kok enggak waktu tiba itu ditanya, Aisyah, kenapa kamu seperti ini dan seperti itu? Kenapa kamu kok bisa ketinggalan? Kenapa enggak dikelirkan saat itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena memang orang-orang munafik ingin berbuat kerusakan di dalam tubuh kaum muslimin.
Makanya ketika Aisyah datang di saat pertama kali ditemukan oleh Sofwan, tidak banyak fitnah yang beredar. Tapi setelah mereka pulang ke kota Madinah, orang-orang mulai menggiring opini, mempertanyakan, kemarin nggak ada yang aneh tak kira-kira? Kok bisa ya Aisyah itu ketinggalan? Nah, mencoba untuk apa? Mempertanyakan. Nah, disitulah manusia mulai membicarakan, ya, sampai akhirnya apa? Ke istri-istri Nabi yang lain pun juga ikut terpengaruh. Maka Aisyah mengatakan, aku tidak bisa tidur. Sepanjang malam aku menangis sampai subuh. Bahkan hingga pagi hari aku pun masih menangis. Karena Aisyah sadar ternyata kisah dusta ini sudah sampai ke istri-istri Nabi yang lainnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu tidak kunjung turun. Jadi Nabi SAW dalam hal ini beliau tidak mengambil sikap. Adapun kenapa beliau dingin kepada Aisyah, tidak seramah sebelumnya, karena beliau juga manusia biasa, punya hati. Ya, mungkin Aisyah sudah menceritakan kalau aku kemarin itu ketinggalan karena nyari kalung hilang. Dan Aisyah atau Rasul mungkin mempercayai. Tapi ketika pembicaraan di luar sana begitu dahsyat, mau tidak mau hati Nabi terpengaruh. Makanya Nabi butuh kepastian, butuh wahyu. Karena beliau nggak tahu hal yang gaib. Beliau tidak tahu apakah Aisyah jujur atau tidak. Ya, sekiranya tidak ada fitnah, dusta yang digiring oleh orang-orang munafik, mungkin perkaranya lebih ringan. Masalahnya fitnahnya itu sangat kuat. Bahkan sekali lagi, sebagian sahabat ikut menyebarkan, ya, Aisyah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana menunjukkan Nabi SAW pasti apa? Terpengaruh hatinya. Sehingga ketika Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid, beliau bertanya. Karena wahyu nggak turun, beliau bertanya, meminta saran. Ya, bagaimana ini? Aisyah telah melakukan apa yang selama ini diceritakan oleh orang-orang. Artinya Rasulullah itu berniat mau menceraikan Aisyah. Maka Usamah menyampaikan apa yang ia ketahui, bahwa istri beliau tidak bersalah. Jadi Usamah ngasih masukan kepada Rasulullah, kalau Aisyah itu wanita baik-baik. Ya, Aisyah tidak bersalah. Kan belum terbukti. Apalagi Allah belum menurunkan wahyunya. Maka kemudian Usamah mengatakan, wahai Rasulullah, mereka itu keluargamu, dan kami hanya mengetahui yang baik-baik dari keluargamu. Sepanjang yang saya tahu ya Rasulullah, Aisyah ini berasal dari keluarga baik-baik, dan kami tidak mengetahui kecuali kebaikan. Inilah beruntungnya kita kalau berteman dengan orang saleh, memberi masukan, saran yang baik. Coba kalau Nabi minta saran kepada orang munafik, ceraikan saja Rasulullah, cari istri lain aja, ngapain itu Aisyah dipertahankan? Tapi ternyata Usamah bin Zaid memberi saran yang sangat luar biasa. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib memberi masukan yang agak berbeda. Ali mengatakan, wahai Rasulullah, Allah tidak mempersulitmu, masih banyak wanita selain dia. Awalnya nampaknya Ali itu tidak keberatan kalau Rasulullah mau menceraikan Aisyah. Tapi setelah itu Ali berkata, tanyakan pada budak wanita itu, yaitu Barirah. Dia pasti berkata jujur kepadamu. Jadi Ali mengalihkan saran ini kepada Barirah. Karena Barirah itu kurang lebih yang lebih tahu tentang Aisyah. Kalau Ali kan nggak tahu. Ini menunjukkan Ali tidak terlalu dekat dengan Aisyah. Ya, tanyakan Barirah, budak itu. Kemudian Nabi SAW memanggil Barirah lalu bertanya, wahai Barirah,
apa engkau melihat sesuatu yang membuatmu curiga terhadap Aisyah? Ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, demi Rabb yang mengutusmu dengan kebenaran, aku sedikit pun tidak melihat satu perkara pun yang mengharuskanku mencela Aisyah. Artinya apa? Wahai Rasulullah, sejauh yang saya tahu Aisyah itu orang yang baik. Ya, jadi ternyata apa? Sama seperti Usamah, tidak menyarankan untuk menceraikan Aisyah. Nah, kata Barirah selanjutnya, hanya saja ia masih kecil, tidur tanpa menghiraukan adonan milik keluarga hingga hewan datang dan memakan adonan itu. Yang disebutkan Barirah itu yang tidak ada kaitannya dengan kepribadiannya sebagai istri. Ya, Barirah jujur apa adanya. Cuman Aisyah itu teledor, ya Rasulullah. Dia itu disuruh buat adonan karena masih kecil, ditinggal main. Akhirnya adonannya dimakan hewan. Nah, ini apakah terkait dengan masalah tugas sebagai istri? Dalam hal ini dia mungkinkah dituduh berzina? Jawabannya tidak. Jadi Barirah hanya memberikan persaksian apa adanya. Dari segi sebagai seorang istri tidak ada hal yang buruk pada Aisyah. Cuman secara pribadi karena dia masih kecil, dia sering teledor. Itu saja. Nah, akhirnya pada hari itu Rasulullah SAW meminta ada yang membela beliau dari tindakan Abdullah bin Ubay. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang ngompor-ngompori masyarakat. Yang ngompor-ngompori masyarakat, menceritakan kalau Aisyah berzina. Maka Rasulullah minta kepada para sahabat, ya kalau gitu tolonglah saya dibela. Ya, tolong bela Aisyah. Ini menunjukkan kalau fitnahnya itu lebih dominan daripada yang meredam. Ya. Kalau di zaman sekarang mungkin kita kenal dengan istilah ini sudah viral. Viralnya luar biasa. Sampai-sampai berita yang ngimbangi ini enggak ada. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di atas mimbar. Ya ma'syaral muslimin, man ya'ziruni min rajulin qad balagha adhahu fi ahli baiti, fa wallahi ma 'alimtu ala ahli illa khaira, wa laqad dzakaru rajulan ma 'alimtu alaihi illa khaira, wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Yang artinya, wahai kaum muslimin, siapa yang bersedia membelaku dari seorang laki-laki yang kudengar telah menyakiti keluargaku, yaitu telah menuduh keluargaku, yaitu Aisyah. Demi Allah, aku hanya mengetahui yang baik-baik dari keluargaku, dari istriku ini. Dan orang-orang menyebut seorang laki-laki yang ku ketahui darinya hanyalah kebaikan, yaitu Safwan bin Mu'attal tadi. Ia pun tidak pernah masuk menemui keluargaku selain bersamaku. Jadi Rasulullah itu mengatakan kepada kaum muslimin, siapa yang mau membela istriku dan Safwan ini? Karena isunya, tuduhannya kencang, mereka berdua telah berzina. Sedangkan Rasulullah mengetahui Aisyah itu orang baik-baik dan Safwan juga orang baik-baik. Kalau kita dengarkan kisah Aisyah pertama kali, sungguh luar biasa. Betapa tidak beraninya Safwan itu mengajak bicara istri Nabi satu patah kata pun. Ya. Menunjukkan hormatnya yang luar biasa. Hanya mengucapkan apa tadi? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu yang diucapkan oleh Safwan bin Mu'attal ketika menjumpai Aisyah tertinggal dari rombongan. Selepasnya enggak ada ucapan apa. Enggak tanya itu ya, kenapa kok bisa ketinggalan bu, gitu ya. Gimana sih orang-orang ini kok sampai ninggalkan jenengan? Enggak ada. Basa-basi enggak ada, diam. Aisyah pun juga demikian, diam. Wis kayak orang bisu dua orang ini di dalam perjalanan hanya diam-diaman. Mana mungkin mereka melakukan perzinahan, wal iyadzubillah. Ya, istri Nabi yang terjaga dari dosa dan seorang sahabat yang juga sangat luar biasa dituduh berzina. Nah, kemudian setelah Rasulullah berkhutbah, siapa yang mau membela kami, membela Aisyah dan Safwan?
Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, lalu berkata, "Aku wahai Rasulullah." Jadi Sa'ad bin Mu'adz mau menjadi pembela. "Aku yang akan meminta kepastian padanya. Jika ia berasal dari suku Aus, aku akan langsung menebas lehernya. Dan jika ia berasal dari saudara-saudara kami suku Khazraj, silahkan engkau perintahkan apapun kepada kami, pasti kami akan laksanakan." Nah, ini mengindikasikan Rasulullah itu menginginkan siapa di antara para sahabat yang mau menyelesaikan urusan ini sampai ke akar-akarnya. Siapa sih pertama kali yang menebar fitnah ini? Maka Sa'ad bin Mu'adz selaku pimpinan dari suku Aus mengatakan, "Saya akan mencari tahu siapa orang yang menebar berita dusta ini pertama kali." Setelah itu Aisyah berkata, "Berdirilah Sa'ad bin Ubadah. Ia adalah pemimpin Khazraj. Ia sebenarnya orang yang baik, hanya saja tersulut oleh fanatisme golongan." Ia kemudian berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Demi Allah, engkau berdusta. Engkau tidak akan membunuhnya dan engkau tidak akan mampu membunuhnya." Artinya kedua orang ini, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, ya terlibat sedikit yaitu perdebatan, ya. Yang intinya Sa'ad bin Ubadah meragukan komitmen dari Sa'ad bin Mu'adz. "Benar tak kalau memang yang nuduh dusta itu dari Aus, benar tak kamu mau membunuhnya? Serius engkau mau membunuhnya?" Ya hanya perdebatan itu saja. Nah, karena tidak ada jalan keluar, tidak ada penyelesaian, maka kata Aisyah, "Sepanjang hari aku terus menangis. Sepanjang hari aku terus menangis. Air mata tidak berhenti menetes dan aku pun tidak bisa tidur. Kedua orang tuaku selalu mendampingku." Jadi ketika Rasulullah SAW atau ketika Aisyah, ya, dalam kondisi seperti ini, beliau tidak kembali kepada Rasulullah. Aisyah pamit sama Rasulullah, kembali ke rumah orang tuanya sampai masalah ini tuntas. Ya, jadi minta izin tidak bisa melayani Rasulullah. Otomatis malam-malam bersama Aisyah dilewati. Karena Aisyah sedang ingin di rumah orang tuanya, sehingga beliau didampingi terus oleh ibunya. Ya, sepanjang 2 hari aku terus menangis. Air mata tidak berhenti menetes dan aku pun tidak bisa tidur, hingga kedua orang tuaku mengira tangisanku telah membelah jantungku. Ketika keduanya duduk di dekatku dan aku tengah menangis, seorang wanita Ansar datang meminta izin untuk masuk. Aku persilahkan dia masuk, ia pun ikut menangis bersamaku. Jadi ternyata ada sahabat wanita Ansar yang prihatin dengan keadaan Aisyah, akhirnya menemani Aisyah untuk nangis bareng. Ya, saat berada dalam situasi seperti ini, Rasulullah SAW masuk. Beliau mengucapkan salam lalu duduk. Padahal sejak berita dusta ini menyebar, beliau tidak pernah duduk di dekatku. Ya mungkin Rasulullah kasihan sama Aisyah, ya, karena nangis berhari-hari nggak henti-henti. Selain itu sebulan lamanya tidak ada wahyu yang turun berkenaan dengan persoalanku. Jadi 1 bulan masalah ini tidak tuntas. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu beliau mengatakan, "Amma ba'du ya Aisyah. Amma ba'du. Adapun setelah ini wahai Aisyah, fa innahu qad balagani anki kada wa kada. Aku dengar berita seperti ini dan seperti itu tentang dirimu. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillahu. Maka tentu Allah akan membebaskan dirimu dari tuduhan ini. Wa in kunti alamti bidzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Tapi kalau kamu memang melakukan dosa, segeralah bertaubat dan istighfar kepada Allah." Subhanallah. Ini kata-kata yang normal. Kan begitu, kalau orang tidak tahu, maka disampaikan, kalau kamu jujur Aisyah, Allah pasti akan membelamu. Tapi kalau kamu melakukan dosa, taubatlah, istighfarlah. Fa innal abda idza i'tarafa bi dzambin tsumma taba taballahu alaihi. Karena seorang hamba ketika ia melakukan dosa dan ia menyadarinya lalu bertaubat, Allah akan menerima taubatnya.
Ya, apa yang terjadi? Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan pembicaraan ini, air mataku mengering hingga aku merasa tidak lagi tersisa air mata untuk menetes. Aslinya Aisyah sedih jamaah. Gimana nggak sedih? Ya, disinggung apa? Kalau kamu dosa, segera bertobat kepada Allah. Lah Aisyah nggak merasa berdosa karena beliau memang tidak melakukan perzinahan. Ya, maka dari itu beliau menangis. Tapi karena nggak ada lagi air matanya, apa yang mau ditangisi? Jadi sampai air mata kering, kata Aisyah. Nah maka Aisyah mengatakan kepada Abu Bakar, ayahnya, jawablah kata-kata Rasulullah SAW terkait persoalanku. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Wahai putriku, aku nggak tahu mau ngomong apa aku sama Rasulullah. Karena Abu Bakar juga nggak tahu yang benar itu seperti apa. Aisyah sudah mengatakan tidak berzina, tapi masalahnya fitnahnya itu terlalu dahsyat sehingga Nabi SAW membutuhkan kepastian dan hanya Allah yang tahu. Cuman masalahnya Allah belum menurunkan berita yang benar. Makanya Rasulullah bingung, sehingga Nabi berusaha untuk mengingatkan Aisyah. Ya, dan apa yang Nabi sampaikan ini normatif, wajar, mengingatkan Aisyah, tenang, kalau kamu nggak dosa, suatu ketika Allah pasti akan membebaskanmu dari tuduhan. Tapi kalau kamu melakukan dosa, ya tentu saja istighfar, bertobat, pasti Allah akan menerima taubat. Kemudian juga Aisyah mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sama ternyata ibunya tidak tahu harus berkata apa. Ya. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Aisyah setelahnya, demi Allah, aku sudah mendengar dan kalian pun sudah mendengar berita ini hingga mengakar di dalam jiwa kalian, dan kalian pun membenarkannya. Andai pun aku mengatakan kepada kalian bahwa aku terbebas dari tuduhan ini, tentu kalian tidak akan percaya. Jadi Aisyah ini mengatakan lagi, saya sudah pernah cerita dulu itu, kalau saya nggak zina, saya tidak berbuat zina, kejadiannya seperti ini. Kalung saya hilang, saya nyari kalung, saya ketinggalan, saya kemudian ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal, lalu kami pun pergi menusul rombongan, tidak ada pembicaraan apapun, dan kami tidak melakukan apapun. Aisyah mengulangi lagi, kalian sudah aku sampaikan beritanya, cuman masalahnya kalian gak akan percaya. Aku sudah menyampaikan yang jujur, tapi kalian gak akan percaya. Dan jika aku mengakui suatu hal yang Allah pun tahu bahwa aku terbebas dari tuduhan itu, tentu kalian percaya. Artinya gini, tapi kalau aku ngaku zina, kalian pasti akan membenarkannya. Bisa dipahami ya? Jadi Aisyah ini sudah gak tahu mau apa, sudah cerita apa adanya, kok masih ada yang masih nggak percaya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya iya saya berzina dan saya istighfar kepada Allah, padahal dia tidak melakukannya, ini yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Dan ngaku kata Aisyah, segeralah engkau bertobat dan mengaku kalau kamu berzina. Kemungkinan ini yang diinginkan oleh bahasa kita media gitu ya, kalau zaman sekarang. Ayo pengakuannya Aisyah mana? Ya, maka Aisyah mengatakan, demi Allah, aku tidak memiliki perumpamaan antara aku dan kalian selain seperti ayah Yusuf yang berkata fasbir atau fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Kisah ini tentang apa? Tentang ayahnya Nabi Yusuf yang dilapori oleh anak-anaknya kalau Yusuf itu mati dimakan serigala. Ya, kisahnya ma'ruf di surat Yusuf ya. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, wahai ayahku, wahai ayah kami bermain-main, kan gitu ceritanya. Lalu Yusuf ketinggalan di belakang, tiba-tiba fa'akalahu dzib, dia dimakan serigala. Ini darahnya.
Ngambil bajunya Yusuf yang disobek, kemudian dikasih darah palsu. Nah ayahnya nggak percaya, tapi gimana lagi? Fasabrun jamil. Maka kesabaran ini yang bisa aku perbuat. Dan Allah yang maha dimintai pertolongan. Maka Aisyah pun merasa seperti itu. Ya sudah, aku pasrah sudah. Aku sudah berkata jujur tidak berzina, kalian nggak percaya. Sedangkan aku tidak mungkin mengakui perbuatan dosa yang tidak aku lakukan. Sudah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kata Aisyah, aku pun tidur. Allah tahu bahwa aku saat itu terbebas dari tuduhan. Allah pasti akan membenarkan pembebasanku. Namun demi Allah, kata Aisyah, aku kira Allah tidak akan menurunkan wahyu Al-Quran yang terus dibaca terkait persoalanku. Karena menurutku persoalan ini terlalu tidak bernilai untuk dibicarakan Allah. Jadi Aisyah merasa masalah pribadiku ini terlalu remeh kalau sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Hanya saja Aisyah mengharap, ya barangkali Rasulullah SAW memimpikan sesuatu di mana Allah membebaskanku dari tuduhan ini. Lihatlah Aisyah begitu rendah diri. Beliau sadar beliau berada di atas kebenaran, tapi beliau merasa pesimis kalau dirinya akan dibela oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa saya? Saya ini wanita yang biasa. Gak mungkin Allah itu membelaku di dalam Al-Quran. Ya paling enggak mungkin Rasulullah mendapatkan wahyu dari mimpinya. Kalau itu masih mungkin. Tapi kalau dibela Allah di dalam Al-Quran, kayaknya ini terlalu remeh permasalahan saya ini. Ya. Nah, kemudian kata Aisyah, demi Allah, belum juga Rasulullah SAW beranjak dari tempat duduk beliau, dan belum juga seorang pun di antara ahlul bait keluar hingga wahyu diturunkan kepada beliau. Beliau merasakan kesakitan seperti biasanya, hingga keringat bercucuran dari beliau seperti mutiara. Padahal saat itu tengah musim dingin karena beratnya kata-kata yang diturunkan kepada beliau. Ini sisi lain ya jamaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap menurunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu menggigil. Nabi selalu merasakan berat beban di pundak. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu wahai Muhammad qawlan thaqila, ucapan yang berat. Ya. Jadi ternyata saat belum selesai pertemuan itu, Nabi belum keluar dan para sahabat dari Ahlul Bait juga belum keluar, tiba-tiba Nabi merasakan sesuatu, beban yang berat. Tanda kalau akan turun apa? Wahyu. Ya, sampai Nabi apa? Keringat. Padahal itu musim dingin, harusnya tidak keluar keringat. Nah, setelah wahyu turun, beliau pun tertawa, tanda puas. Kata-kata pertama kali yang beliau sampaikan adalah absyiri ya Aisyah amma Allahu qad barra'aki. Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan itu. Barulah setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yaitu An-Nur ayat 11 sampai 20. Ya, inilah ayat yang menjadi pembebas tuduhan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun alim lahum ya walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim, dan seterusnya. Nanti silakan dibaca sendiri ya, karena ayatnya cukup panjang. Nah, yang menjadi poin utama dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta itu adalah dari golongan kalian juga.
Jadi ternyata dari tubuh kalian, yaitu umat Islam. Dan ternyata memang di sana yang berperan besar adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang kafir yang mereka bersembunyi di dalam tubuh kaum muslimin. Mereka Islam secara zahir tapi kafir secara batin. Maka Allah sampaikan, yang membawa berita bohong itu adalah golongan kalian juga. Dan janganlah kalian mengira berita itu buruk bagi kalian, bahkan itu baik bagi kalian. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Ya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula, dan seterusnya. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan. Di awal ayat Allah menyebutkan, innalladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa kabar berita dusta. Berarti tuduhan Aisyah berzina itu disebutkan Allah sebagai berita dusta. Berarti Aisyah fix tidak berzina, Aisyah tidak selingkuh. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, seorang sahabat yang baik, juga tidak mengganggu istri Nabi SAW Aisyah. Ini fix ini ya. Ini satu. Jadi ayat ini diturunkan untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan. Yang kedua, untuk menghukum orang-orang yang ikut menyebarkan berita dusta, siapapun dia, termasuk diantaranya kalau ada di antara umat Islam. Ya, makanya setelah itu disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayahnya Aisyah, yang biasanya menanggung nafkah Mistah bin Utsasah. Siapa tadi? Mistah bin Utsasah adalah seorang sahabat pejuang perang Badar yang ternyata juga ikut menyebarkan berita dusta. Karena ibunya cerita saat keluar sama Aisyah buang hajat. Ingat ya tadi ya, ketika Aisyah bersama Ummu Mistah buang hajat, lalu pakainya Ummu Mistah tersangkut, lalu dia mengatakan, celakalah Mistah. Lalu Aisyah mengatakan, kenapa? Bukankah dia pejuang perang Badar? Lalu ibunya cerita, kamu gak tahu apa yang telah diceritakan oleh anakku? Dia telah menyebarkan berita dusta. Nah, apa kaitannya dengan Abu Bakar? Abu Bakar yang menafkahi Mistah kemudian berkata, demi Allah, aku tidak akan lagi memberi sedikit pun nafkah pada Mistah setelah ia mengatakan yang bukan-bukan tentang Aisyah. Ya. Jadi setelah tahu kalau Mistah ini ikut menyebar berita dusta, Abu Bakar menarik kembali nafkahnya. Namun ternyata Allah menurunkan firman-Nya, yaitu di dalam surat An-Nur ayat ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyuta ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Mistah itu masih kerabatnya Abu Bakar. Maka seakan-akan Allah mengingatkan, wahai Abu Bakar, kamu jangan bersumpah untuk menarik nafkahmu kepada kerabatmu sendiri. Mereka masih kerabatmu, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Namun hendaklah kalian memaafkan mereka dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Jadi yang awalnya Abu Bakar, demi Allah saya tidak akan menafkahi Mistah lagi karena dia telah menuduh anak saya berzina. Setelah ayat ini turun, maka Abu Bakar berkata, demi Allah sungguh aku benar-benar ingin agar Allah mengampuniku. Akhirnya Abu Bakar pun memberi nafkah kepada Mistah seperti sedia kala. Dan Abu Bakar berkata, demi Allah aku tidak akan mencabut nafkah Mistah untuk selamanya. Subhanallah. Ya. Jadi inilah Abu Bakar yang awalnya dendam karena putrinya dituduh berzina,
sehingga dia menarik nafkah kepada orang yang menuduh putrinya berzina. Namun setelah Allah menurunkan ayatnya, janganlah kalian bersumpah untuk tidak memberikan nafkah orang miskin, kerabat dekatmu. Bukankah Allah Maha mengampuni? Tidakkah kalian suka diampuni oleh Allah? Maka Abu Bakar pun apa? Merasa bersalah. Akhirnya kembali memberikan nafkah untuk Mistah. Dan Abu Bakar menginginkan agar Allah mengampuni dirinya. Ini jiwa besar yang mungkin jarang kita jumpai jamaah ya. Kita ini kalau sudah dendam sama seseorang, maka nggak ada kebaikan sedikit pun pada orang itu yang kita akui. Jangankan kita berbuat baik kepada orang itu, ada orang yang berbuat baik kepada dirinya, kita akan pengaruh. Kita akan mempengaruhi. Inilah keadaan kondisi jiwa kita. Kalau kita benci seseorang, misalkan nih, ada orang mau ngasih bantuan, loh dikasihkan ke siapa? Si fulan. Gak usah, jangan sama dia, kasih ke sana aja. Padahal yang ngasih lo bukan kita. Tapi karena kita sudah benci dengan seseorang, dendam dengan seseorang, maka kita seakan-akan menghalang-halangi siapapun untuk berbuat baik kepada dirinya. Ya, kalau seandainya kita diam masih mending. Ada orang ngasih bantuan ke dia, kita diam, cuman ngempet gitu ya. Kok dia yang dikasih? Gak perlulah dia dikasih. Ini mungkin masih mending. Tapi kebanyakan apa? Kita ikut mempengaruhi orang. Jangan kasih ke dia, gak perlu dia dikasih. Lalu kita kasih cerita-cerita yang aneh gitu ya. Padahal itu karena apa? Karena kita punya dendam kepada dirinya. Orang lain gak tahu apa-apa, tapi karena hati kita kotor saja. Nah, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya dituduh berzina sama orang yang dia nafkahi. Semula nafkahnya dicabut, tapi setelah ditegur Allah, akhirnya Abu Bakar menafkahi kembali dan memaafkan perbuatan yang dilakukan terhadap putrinya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Jahas terkait persoalanku. Apa yang kau ketahui atau yang engkau lihat? Zainab mengatakan, wahai Rasulullah, aku jaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku ketahui hanya yang baik-baik. Aisyah berkata, di antara istri-istri Nabi SAW, dialah yang menyamai kedudukanku di mata beliau, hingga Allah menjaganya dengan sifat wara. Ya. Sedangkan saudarinya Hamnah binti Jahash, ya, hingga akhirnya ia binasa bersama para penebar berita dusta lainnya. Kalau Hamnah binti Jahash ini justru apa? Justru orang yang ikut menebar berita dusta. Itu saudaranya. Tapi kalau Zainab binti Jahash, istri Nabi SAW, maka dia tidak ikut-ikutan menyebarkan berita dusta. Nah, dalam hal ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha kembali hidup dengan yaitu damai bersama Rasulullah SAW. Fix tidak ada perzinahan. Di dalam keluarga Nabi terjaga dari dosa. Karena apa jemaah? Kalau seandainya Aisyah itu berzina, maka yang memiliki dampak buruknya juga adalah Rasulullah SAW. Maka ini akan menjadi berita besar. Bagaimana mungkin seorang Nabi punya istri selingkuh? Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu inginnya Aisyah ngaku kalau berzina, supaya ada celah untuk mencela rumah tangganya Rasulullah SAW. Berarti apa? Rasulullah nggak becus untuk menjaga istrinya, kok sampai istrinya selingkuh. Ini yang tidak disadari oleh kaum muslimin. Dan betapa liciknya orang-orang munafik. Mereka menuduh Aisyah berzina tujuannya untuk menjatuhkan kredibilitas
Rasulullah SAW sebagai seorang suami yang baik. Nah, kaum muslimin ya hanya ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina, hanya ikut-ikutan saja. Padahal di balik itu ada, bisa dikatakan, grand design yang luar biasa. Kalau sekiranya Aisyah itu mengaku berzina, jatuhlah kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau bukan suami yang becus mengurusi rumah tangga. Kok sampai istrinya selingkuh? Ada apa dengan Nabi? Kok sampai istrinya selingkuh? Tapi akhirnya Allah bebaskan tuduhan kepada Aisyah sekaligus menjaga kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun anggota keluarga Nabi yang melakukan dosa yang sangat hina. Dan kembalilah rumah tangga Nabi hidup dengan normal. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini cuma satu kisah tapi menghabiskan waktu yang cukup panjang ya. Karena memang ini kisah yang paling, bisa dikatakan yang paling luar biasa di antara kisah-kisah yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang menarik di sini tentu saja akhirnya Aisyah itu apa? Dibela oleh Allah secara langsung. Ya, secara langsung. Padahal Aisyah mengira kayaknya nggak mungkin Allah bela saya. Kalau Nabi mimpi dapat wahyu mungkin. Tapi kalau namaku diabadikan, kisahku diabadikan di dalam Al-Quran, kayaknya nggak mungkin. Namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak kisah Aisyah dibebaskannya dia dari tuduhan dusta itu diabadikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu betapa banyak kaum muslimin yang akhirnya suka untuk menamai putri-putri mereka dengan nama siapa? Aisyah. Ya. Kenapa anakmu dinamai Aisyah? Wah, Aisyah wanita suci, Allah membelanya di dalam Al-Quran. Bangga kita. Ya. Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala bisawab. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Nampaknya kita akan lanjutkan kembali kisah Aisyah ini insyaallah terakhir pertemuan berikutnya, insyaallah ya. Saya kira ini pertemuan terakhir untuk membahas Aisyah, ternyata masih ada sisa. Wallahu a'lam bisawab. Akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Baik, sampai sini ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Tafadhal, silakan. Ibu-ibu yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya. Kalau itu masalahnya kan Aisyah yang mencampur tangan Allah. Nah, Kalau kita gitu gimana Ustaz? Apa nunggu terus gimana setelah terus pengadilan? Terus bagaimana? Ya. Ini menjadi besar karena yang menjadi pembicaraan istri Nabi, Aisyah. Coba bukan istri Nabi, gampang diangkat ke pengadilan, ditanya siapa saksi yang melihat dia berzina. Ada saksi? Enggak ada. Kalau berzina itu saksinya harus berapa, Bu? 4. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Di dalam Islam kalau ada tuduhan perzinahan, maka yang menuduh harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, cuma datangkan 1, maka tertolak. Tuduhan itu akhirnya tertolak dan yang menuduh justru dihukum dengan hukuman cambuk. Bahkan yang nuduh itu dihukum. Nah, di dalam Islam kalau ada tuduhan perzinahan, ya itu caranya.
Loh tapi kenapa kok dalam masalah Aisyah tidak ditegakkan hukuman seperti itu? Ya karena kembali lagi, ini masalahnya istri Nabi. Kalau istri Nabi ini, maka mau tidak mau harus menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah turunkan pembelaan, akhirnya yang nuduh ya dihukum, tetap dihukum. Cuman menunggu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau istri Nabi tidak sesederhana kita. Kalau kita cukup diangkat pengadilan, siapa yang datangkan saksi bisa proses, nggak bisa yang nuduh dihukum, selesai. Tapi karena itu Aisyah dan juga fitnahnya sudah kadung besar. Dan masing-masing tidak ada yang mendatangkan saksi, hanya opini. Ya. Maka harus menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hanya sekedar apa? Datangkan saksi. Karena apa? Fitnahnya ini sudah besar, Bu. Makanya tadi saya sampaikan apa? Ini sudah viral dengan seviral-viralnya. Sampai-sampai mengalahkan kaidah dasar. Apa itu? Kalau ada tuduhan zina harus dibuktikan dengan saksi. Jadi seakan-akan di saat itu ya, yang dibutuhkan adalah wahyu Allah. Kalau saksi gak ada yang menyaksikan. Tapi masalahnya sekali lagi tuduhan itu sangat dekat dengan Aisyah. Bagaimana tidak berdua-duaan? Datang dari jauh. Makanya apa? Bingung Rasulullah SAW. Mau membela tapi gimana? Wong istrinya benar-benar jalan bareng dengan Sofwan bin Mu'attal. Tapi tidak menuduh berzina karena nggak ada saksi, gimana lagi? Mau nggak mau memasrahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita Bu lebih gampang urusannya ya, karena kita bukan istri Nabi. Ya cukup kita angkat ke pengadilan. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, maka yang nuduhlah yang akan dihukum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Yeah. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Baik Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.